Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azim ala sayyidina wa maulana Muhammad Sayyidi Sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada malam hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk di rumah Allah, di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat terbaik di atas muka bumi ini bukan mall, bukan pasar, bukan tempat pembelanjaan, tapi tempat terbaik adalah masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini menjadi sebab kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid As-Sabirin, yakni Bapak Ketua Bapak Zulkarnain, dan juga Bapak Wakil Ketua Ustadz Wawan, dan juga Bapak Bendahara kita yang menyampaikan sambutan luar biasa, dan juga Bapak RT 38, Ibu apa Bapaknya? Ibu RT 38, Ibu Wiwi Winarsi, dan juga Ketua PHBI yakni Bapak Aris Sutiono, dan juga Ketua Majelis Hadarul Qulub Ustadz Waluyo Sugito, dan semua para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian muliakan Allah, adik-adik, mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan rezeki yang banyak dan barakah, anak keturunan yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan semua kita diberikan keberkahan dunia sampai akhirat, sampai akhir hayat kita Allah tutup dalam keadaan husnul khatimah, setelah panjang umur dalam taat dan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita berkumpul adalah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kita bergembira atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surah Yunus ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, bi fadlillah, dengan anugerah Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, maka bergembiralah. Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan fadlillah, keutamaan dari Allah, adalah Islam dan iman. Maka alhamdulillah kita bersyukur, bergembira pada malam hari ini kita semua diberi nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan selalu Allah jaga pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Maka Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menafsirkan ayat rahmatihi dengan ayat Al-Quran di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kuutus baginda Nabi Muhammad melainkan menjadi rahmat kepada semesta alam. Jadi Nabi Muhammad adalah rahmat bagi semesta alam. Maka kita bergembira atas lahirnya rahmat yang Allah utus, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi luar biasa bergembira. Maka seperti qasidah yang dibacakan tadi, ya la qalbin sururuhu qad tawala bihabibin ammal ana manawala. Ya la qalbin sururun qad tawala. Jadi kita baca qasidah, baca salawat, kalau bisa ngerti dengan apa yang kita baca, maka akan menyentuh hati kita. Ya la qalbin sururuhu qad tawala. Dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
hati kita menjadi gembira, menjadi senang bihabib, dengan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi penerang, menjadi rahmat, menjadi anugerah bagi semesta alam ini. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gembira, Pak. Kita lahir anak kita, senang dah, Pak? Senang, apalagi lama ditunggu. 10 tahun menikah, Bu, belum dikasih anak. Tiba-tiba lahir anak kita, senang tak? Senang. Walaupun anak kita minta maaf, belum jelas bucunya jom Lembang. Belum jelas. Senang gitu, tak tahu besarnya jadi apa, tak tahu gitu. Mudah-mudahan anak kita semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Dengan anak kita yang belum jelas saja kita gembira, bagaimana dengan pemimpin asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad? Allah jadikan, Allah utus 124.000 nabi dan rasul. Dari 124.000 Allah pilih 313 darinya. Dari 313 Allah pilih kembali 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul Allah pilih ada nabi ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 nabi pilihan ini maka dipilih satu pemimpin para nabi dan rasul, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi terbaik dari yang sekian terbaik. Maka kita bersyukur kepada Allah menjadi umat terbaik karena kita menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mengenal. Maka yang pertama, kita gembira. Yang kedua, acara pada malam hari ini adalah memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Salawat seperti yang ada sama-sama kita tadi baca. Apa salawat kita baca tadi? Allahumma salli ala Muhammadin qulubi wa dawa wa abdani wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala wa sahbihi. Salawat ini satu-satunya ibadah yang pasti diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertasbih subhanallah, kita bertahmid alhamdulillah, kita bertakbir Allahu akbar, kita bertahlil la ilaha illallah. Semua itu belum tentu diterima Allah. Belum tentu diterima Allah kecuali satu ibadah yang pasti diterima Allah, yakni salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Adimi salata ala nabi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadi. Amal kita, Bu, yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, adik-adikku sekalian, antara diterima dan tidak oleh Allah. Kalau ada sifat tidak ikhlas, kalau ingin dipandang orang, kalau ingin disanjung orang, maka ibadah kita bisa tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah 100.000 tapi minta sebutkan namanya. Jangan lupa, kaget catat di papan masjid Ada orang datang ke pengurus masjid. Pak, ya, kami mau nyumbang. Ya. Berapa mau nyumbang? Tapi saya pesan, jangan masukkan nama saya di dalam daftar sumbangan. Siap. Tolong nian, Pak. Yo. Jangan nian, Pak. Yo. Tenang, berapa nih nak kau sumbang tuh? Keluarkan dompet, dikeluarkan 2.000 rupiah.
Uji pengurus tadi, tak usahlah nak pesan mak itu. Pasti dah kami catat juga. 2.000 untuk apa nyatat ni? Luar biasa. Kalau tidak ikhlas, maka tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut tidak ikhlas dan jangan takut untuk beramal soleh. Ketika kita takut tidak ikhlas, takut dipandang orang, maka sebenarnya kita sedang tidak ikhlas. Maka ketika kita beramal, ada orang, tidak ada orang, tetap keluarkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kita. Solawat kita baca, maka solawat langsung diperintahkan Allah Subhanahu, seperti yang dibaca tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat bersolawat kepada Nabi. Dan Allah suruh kita orang yang beriman, yang ada iman di hatinya, solawatlah kalian kepada baginda Nabi besar Muhammad. Panggilan hanya untuk orang beriman. Jadi kalau ada orang senang solawatan, berarti hatinya benar iman di dalam jiwanya. Kalau ada orang dengar solawat panas kupingnya, ada nak ngadokan maulid Nabi, mulai tak tenang hatinya. Ini pertanyaan, ini manusia apa bukan ini? Senang, gembira dengan solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barakatuh. Karena ada satu makhluk Allah, satu makhluk Allah yang tidak senang dengan lahirnya Nabi Muhammad, maka dia adalah makhluk yang terlaknat di dunia sampai nanti masuk neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min. Siapa dia? Siapa dia namanya? Iblis. Siapa nama? Iblis. Maka jangan bu pak kasih nama anak kita Iblis atau ujung Palembang Belis. Betul? Jangan panggil anak kita. Kadang nengok anak kita nakal, kita panggil, "Oi, kau ni cak belis ni." Hati-hati. Ucapan orang tua, doaul walid li waladihi ka doail anbiya li ummati. Mulut yang mengeluarkan doa dari orang tua untuk anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya. Hati-hati. Nengok anak kita nakal, nengok anak kita malas, doakan, alangkah soleh kau ni. Nah, keplak dikit balanya tu. Tapi tetap didoakan. Maka orang Arab dulu, orang soleh dulu, kalau nengok anaknya nakal, apa doanya? Allah yahdik. Apa artinya? Semoga Allah memberimu hidayah. Doa dalam marahnya doa, itulah para orang maka anaknya pun jadi anak yang soleh. Kalau kita minta maaf, kalau marah dengan anak kita, minta maaf, kebun binatang keluarga lo. Segala binatang metu lo. Dari mulai yang paling kecil semut sampai tikus lah, sampai yang paling besar disebut galau untuk ngatoi anak kita. Na'udzubillah min. Jangan, hati-hati. Kita orang tua, doa kita manjur, bisa mujarab kepada anak kita. Tapi untuk anak dewek, jangan doakan anak wong lain. Kadang ibu urungnya menengok budak, "Oh, anak siapa pun kati agu ni kan." Doakan buruk pula, tidak manjur bu, tidak manjur. Khusus untuk anak dewek doa yang bagus-bagus. Alhamdulillah. Maka luar biasa tadi didoakan. Mudah-mudahan anak-anak kita ini nantinya akan menjadi para pemimpin di masa yang akan datang, memakmurkan masjid ini. Amin ya rabbal. Setelah kita yang tua-tua sudah masuk ke dalam tanah, anak-anak kita nanti akan mendoakan kita. Amin ya rabbal. Maka jangan larang anak-anak kita datang ke masjid. Kalau mereka ribut, tegur, tapi jangan dicaci maki, jangan hina, jangan sampai dia dihalangi untuk datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi poin yang kedua adalah kita bersolawat, kita
senang, kita gembira. Iblis tidak senang terhadap 4 kondisi. Dulu pernah menangis ya. Di dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan 4 kali iblis itu merasa sedih. Sedih luar biasa. 4 keadaan. Yang pertama, hina lu'ina, ketika iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis dilaknat sampai hari kiamat, dan dia nanti akan kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu. Dilaknat, menangis iblis sejadi-jadinya. Yang kedua, wahina uhbita, ketika dia diusir dari tempat yang nikmat, yaitu surganya Allah Subhanahu. Yang ketiga, hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika lahirnya baginda Nabi besar Muhammad, sedih dia. Maka orang yang sedih mendengar maulid Nabi, maka sama dengan belis tadi ya. Maka jangan, kalau ada panitia, Masya Allah panitia ini luar biasa, pakai bed galau. Ini pecah panitia internasional, Masya Allah. Kan resmi ini berarti pakai bed ini. Yang tidak pakai bed berarti tidak resmi. Saya tidak pakai bed, tidak resmi berarti datang sini. Walhasil luar biasa. Kalau ada panitia datang ke rumah minta sumbangan maulid Nabi, jangan berutuan, jangan tidak senang. Harusnya kita senang. Kenapa? Karena kita sedang dijemput bekal kita, harta kita, untuk dibawa menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang soleh dulu ketika datang orang mau minta, datang ke rumahnya, apa dia katakan? Marhaban, selamat datang, biman hamalazadi ilal akhirah, bagi orang siapa yang membawa bekalku untuk dibawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau nyingok uang sumbangan, senangkan dulu, walaupun tidak ada duit. Ngenjuk seikhlasnya, betul lah bu? Tidak dipaksa. Ada tak panitia maksa? Tidak, harus nyumbang 2 juta. Tidak ganti. Seikhlasnya. Kadang ibu juga, anak belanja ini, datang pula uang sumbangan, dah njuk 100.000. Pesan pula sama panitia, sosoki berapa sosoknya bu? 98.500. Alangkah dikit iyo. Akulah beli paket. Bentar lagi datang mamang paket tuh. Namanya hutang ini. Ya sudah, alhamdulillah. Untung masih nyum. Tapi tekor juga panitia tadi. Lah nunggu ibu lama-lama njus ibu matus. Ya kan? Walhasil. Tapi luar biasa. Berikan apapun untuk kita maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dulu ada seorang raja yang bernama Raja Muzaffar. Beliau kaya raya, punya uang banyak. Beliau setiap maulid Nabi menyumbang 1000 ekor kambing. Allahu Akbar. Maka mudah-mudahan semua kita dijadikan orang kaya. Amin ya rabbal. Kaya yang berkah, rajin ibadah. Jangan sekarang caionian lagi buntu nih, ya Allah, banyak ke duit ya Allah. Giliran anak kaya lupa dengan masjid ini. Giliran kaya lupa dengan cita-cita dulu. Datang wong nak minta sumbangan marah-marah. Naudzubillah min. Dulu waktu buntu minta kaya. Dia kaya lupa. Mudah-mudahan kita semua kaya yang berkah. Amin ya rabbal. Menyumbang 1000 ekor kambing. Menyembelih 5.000 ayam. 5.000 ayam sembelih. Kemudian dia berikan 30.000 nampan-nampan manisan keju. Makan-makanan diberikan. Dan dia sumbangkan 100.000 nampan yang di dalamnya ada permen-permen. Jadi untuk bergembira atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barakasallam. Jangankan kita umat Islam,
Abu Lahab yang sudah divonis masuk neraka, dia dapat keringanan di dalam neraka, bisa minum air dari sela jarinya setiap hari Senin. Allahu Akbar. Abu Lahab sudah divonis dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabiu ma aghna anhu maluhu. Celaka untuk siapa? Abu Lahab. Wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan semua hartanya, semua penghasilannya itu menyebabkan dia celaka. Artinya harta dan penghasilannya tidak diberkahi Allah Subhanahu. Sudah divonis masuk neraka, tapi gara-gara sekali gembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW, dia mendapat keringanan di dalam neraka itu, bisa minum dari jarinya, bisa minum dari sela jarinya setiap hari Senin. Maka kata Imam Al-Hafidh Muhammad Syamsuddin Ad-Dimishqi, beliau katakan, idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fil yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu alladhi bi 'abdi alladhi tula dahrihi aw tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab sudah divonis masuk neraka, akan diringankan siksanya setiap hari Senin gara-gara sekali gembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita umat Islam yang beriman, yang di hati kita ada cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad, dan kita mati dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan semua kita husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Beliau digelar dengan Al-Hafidh, hafal 300.000 hadis. Allahu Akbar. Jadi luar biasa, bukan main-main. Acara Maulid Nabi bukan hanya acara tahunan belaka, tapi benar-benar kita menghadirkan gembira, senang atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka luar biasa. Yang ketiga, poin ketiga, kalau kita katakan kita cinta Nabi, maka harus kita buktikan cinta itu. Tak kenal maka tak sayang. Kalau dikatakan sayang, harus ada buktinya. Mana buktinya cinta Nabi? Maka alhamdulillah, kita malam hari ini membuktikan bahwa kita cinta Nabi besar Muhammad. Buktinya apa Ustaz? Kita datang dari rumah ke sini untuk duduk di rumahnya Allah Subhanahu. Nabi pernah berpesan, ala adullukum, wahai sahabatku, maukah kalian aku beritahu sesuatu yang dapat menghapuskan dosa kalian dan mengangkat derajat kalian di sisi Allah? Maka sahabat Nabi serempak ngomong, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, kami ingin ya Rasulullah, pengen dosa kami diampuni dan derajat kami tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sahabat Nabi Pak Bu yang dimuliakan Allah. Kalau dengar tentang ampunan dosa, kalau dengar tentang pahala, kalau dengar tentang derajat tinggi di sisi Allah, mereka semangat luar biasa. Beda tipis lah dengan kita. Kalau kita lokak duit cepet, lokak lemak cepet. Seandainya malam hari ini panitia ngomong, diumumkan, Bapak Ibu sekalian yang hadir maulid malam ini dapat bingkisan duit 1 juta. Kira-kira penuh tak masjid ini? Oh, jangan penuh lagi, sampai ke pelataran sana, pucuk WC sampai penuh. Saking penuhnya. Kalau dikabarkan dapat 1 juta, tapi sahabat Nabi lebih semangat daripada dia mendapatkan harta. Ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Yang pertama adalah isbaghul wudu alal makari. Perbaguslah wudhu kalian di saat kondisi yang tidak enak. Sekarang nih lagi musim apa ini? Musim hujan, dingin hari ini. Ujian berat untuk kita Pak.
Seperti tema kita ini, diuji kita. Ustaz, jangan kena datang ke masjid sholat jamaah, jangan kena ngambil wudhu, nak bangun melek ke mata lagi sungkan. Betul? Dengar azan di masjid As-Sabirin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari rumah terdengar, bangun. Ayo pecahnya lemak, narik selimut ini. Bukan bangun dia, mata lah melek, narik selimut lagi. Ujian berat, tapi orang yang bisa melawan rasa ngantuknya, melawan dia, maka dia berjalan masuk kamar mandi dan dia berwudu, maka dialah sesungguhnya pejuang sejati. Ustaz sungkannya nak datang ke kamar mandi. Dari kamar kita nak ke kamar mandi sungkannya. Betul lah Pak? Solusinya satu, tidurlah di kamar mandi. Kalau sungkan berangkat ke kamar mandi, tidurlah sana. Walhasil luar biasa. Berjuang bukan dengan pedang, berjuang kita saat ini melawan rasa malas yang ada di hati ini. Malas datang ke masjid, malas untuk berwudu dengan sempurna. Kita lawan, kita mendapatkan pahala yang besar dan dapat ampunan dari Allah Subhanahu. Yang kedua, apa kata Nabi? Wa kasratul khuta ilal masajid. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, adik-adik, berjalanlah menuju masjid. Karena setiap langkah kita menuju masjid, Masjid As-Sabirin ini, setiap langkah tadi, saya lihat dari depan tadi, jalannya kebanyakan nyingsingkan sarung galau. Sarung yang angkat galau. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setiap air yang menempel di sendal kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu. Setiap langkah itu menghapuskan dosa, dan setiap langkah mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur ketika rumahnya jauh dengan masjid. Alhamdulillah. Ini yang bersyukur yang jauh, apalagi yang lebih bersyukur lagi karena dekat. Speaker sudah ngarah ke depan rumahnya. Depan rainnya ada speaker. Depan pintu dia. Azan tu lah volume full sampai berdenging-denging. Masih tidak bangun juga, perlu dimasukkan speakernya tu saya. Di depan kamarnya, belum juga taruh di kupingnya. Walhasil luar biasa. Jalan kita saja menuju masjid menyebabkan kita dapat ampunan dari Allah. Apalagi kita bisa sholat nambah besar lagi pahalanya dari Allah. Baru jalan Pak Bu yang dimuliakan Allah. Ini belum cerita kita duduk di masjid, belum cerita sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, belum cerita sholat jamaahnya, belum cerita bagaimana majelis ta'limnya, belum cerita tentang sedekah di dalamnya. Banyak, baru jalannya saja sudah banyak pahala dari Allah Subhanahu. Mudah-mudahan ya Allah, mudahkan, ringankan kaki kami untuk melangkah ke masjid, mudahkan hati kami selalu rindu terhadap masjid, dan mudah-mudahan tubuh kami ini ringan untuk dibawa ke masjid. Amin ya rabbal alamin. Jadi luar biasa. Yang ketiga, intidharus shalah ila shalah, menunggu dari salat ke salat berikutnya. Nunggu salat Pak. Kadang saya sering terlihat ada bapak-bapak jam 5:30 sudah jalan dari rumahnya, datang ke masjid, berzikir kepada Allah, beristighfar, bertahlil, bertasbih, bertakbir, duduknya menunggu salat. Ini menyebabkan dia diampuni dosa dan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan nunggu qomat. Kadang kita ini kan sudah azan, sudah qomat belum? Nanya sama orang rumah, sudah qomat belum? Pak, bukan lagi qomat, jengok jam tuh. Tak 7:30 hari ini. Siang rupanya. Takut tadi nak salat subuh. 7:30 hari ini. Maka jangan nunggu qomat. Kalau nunggu qomat kelebu jiwa Melembang nih. Azan beranggutlah, berjalanlah. Kenapa? Kalau sudah azan tidur lagi, kelebu, insyaallah bangun 8:30. Tak bangunlah. Maka luar biasa. Manama, siapa orang yang tidur falam yusalli, dan dia tidak salat subuh, bala syaitan fi udune,
setan telah kencing di kedua telinganya. Allahu Akbar. Jadi siapa yang tidak sholat subuh gara-gara tidur, maka setan telah kencing di mana? Di WC-nya. Berarti telinganya WC. WC siapa? Udah ini, pintar ini. Jadi kalau ada orang masih sholat subuh ketiduran alasannya, maka setan telah menyumbatkan kencingnya di telinganya. Naudzubillah min. Alhamdulillah dak kejingoan. Alhamdulillah bangsa kejingoan ada tulisan toilet WC. Datang ke kantor, toilet WC udah. WC setan. Naudzubillah min. Jadi luar biasa. Ayo sama-sama kita makmurkan rumah Allah Subhanahu. Nama masjid ini masjid apa? As-sabirin. Innallaha ma'as. Allah bersama orang-orang as-sabirin yang sabar. Maka siapa yang selalu datang ke as-sabirin selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa basyiris sabirin. Kabar gembira bagi mereka as-sabirin, orang-orang yang kabar gembira dari siapa? Dari Allah Subhanahu. Sabar ada 3. Sabirin, sabar ada 3. Yang pertama, sabar terhadap musibah. Sabru alal masaib. Sabar terhadap musibah. Siapa orang yang dapat musibah, meninggal istrinya, meninggal suaminya, bersabar, maka dia mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar. Ada ibu-ibu ketika kami datang nangis ya, terseduh-seduh nangis. Siapa yang meninggal? Suaminya meninggal. Ditanya, ibu ngapa histerisnya nangisnya? Nangis sampai terseduh-seduh. Iya, dia biasa sama kita. Sudah lama Ustaz ku tunggu. Naudzubillah min zalik. Berarti lah ditunggu nih lakinya supaya laju cepat nih. Naudzubillah. Kirain nangis sedih tinggal laki. Maka bapak-bapak jangan senang dulu dengan ibu-ibu kita ini. Nah, jengok kakek kalau kita meninggal senang atau sedih dia. Nah, mudah-mudahan laki-laki dan perempuan, suami dan istri sama-sama bersama di dunia sampai nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Suami yang baik selalu mengingatkan istri, istri yang baik selalu memberikan nasihat kepada suami. Mudah-mudahan kita semua menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, as-sabirin, orang yang sabar terhadap maksiat. Terhadap maksiat. Ada peluang maksiat. Di HP ada peluang maksiat, tapi dia tahan. Sabar. Dia sabar naik ke level yang lebih tinggi daripada level dia bertahan terhadap musibah. Ini berat, Pak. Berat. Ada peluang maksiat, ada kesempatan, tapi dia tahan, maka besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sabar. As-sabru ala ta'ah. Sabar terhadap ketaatan seperti kita pada malam hari ini. Sabar duduk di masjid, tenang mendengarkan ceramah, mendengarkan tausiah, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kesabaran kita akan dibalas nantinya dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang penuh berkah, perkumpulan penuh dengan cucuran rahmat dan ampunan dari Allah. Mudah-mudahan semua kita nantinya menjadi orang-orang yang senang, bahagia, gembira, sukses di dunia dan sukses di akhirat, dan semua kita insyaallah berkumpul kembali di tempat yang berbeda dalam suasana yang sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadzal minni wa lakum minkum. Saya berdiri di sini kurang lebih 40 menit. Alhamdulillah. Saya tadi berangkat dari Pelaju datang ke sini kurang lebih 1 jam. Alhamdulillah. Uji kawan tadi, uji akhirnya tadi
kalau seandainya Ustaz ada jembatan dari Pelaju ke Matu Merah. Allah kepanjangnya jembatan ke sini. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan pertemuan kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal. Maka beliau Ustaz Wawan pesan, Ustaz, cak mana Ustaz nak datang ke sini? Ngapa? Biasanya hujan tulah. Saya pesan insyaallah tidak hujan. Ternyata sore tadi hujan. Berarti doa kita tidak manjur. Tapi alhamdulillah waktu maghrib diberhentikan oleh Allah Subhanahu, berarti separuh manjur juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang menyumbangkan hartanya, yang memberikan untuk pengorbanan pada malam hari ini, semua panitia dan semua warga di sini mendapatkan pahala besar dari Allah. Mudah-mudahan hartanya menjadi harta yang berkah. Mudah-mudahan semua kita diberikan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan semua kita menjadi orang-orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Mudah-mudahan di dunia senang dengan Rasulullah dan di akhirat bisa memandang bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni semua dosa kami ya Allah. Wali walidina, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Yang sudah meninggal dunia, ampuni dosa mereka ya Allah. Yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam sehat wal afiat ya Allah. Wa masyayikhina, guru-guru kami semua ya Allah, yang mengajar kami semua ya Allah. Waliman asana ilaina, dan orang-orang yang baik dengan kami ya Allah. Waliman awsana bidu'a, dan orang-orang yang menitipkan doa terbaik kepada kami ya Allah. Wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Semua kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia, semua jiran tetangga kami ya Allah, sahabat-sahabat kami semua ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, beri kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Wa rizqan thayyiban, rizki yang banyak dan barakah ya Allah. Wa amalan mutaqabbalan, dan semua amal ibadah kami terima semua ya Allah. Allahumma maghfiratuka ya Allah, ampunanmu awsa'u min dzunubina, lebih luas daripada dosa kami ya Allah. Kesalahan kami banyak, kekhilafan kami banyak, dosa kami banyak ya Allah. Namun ampunanmu lebih luas dari dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni semua ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat yang mulia ini ya Allah, masjid ini ya Allah, melainkan semua dosa kami telah Engkau ampuni ya Allah. Wa rahmatuka arja indana min amalina, rahmatmu ya Allah, kasih sayangmu ya Allah, lebih kami harapkan daripada amal-amal ibadah kami semua ya Allah, yang penuh dengan cacatnya, yang penuh dengan kurang khusyuknya, yang penuh dengan mungkin maksiat di dalamnya ya Allah. Namun rahmatmu ya Allah lebih kami harapkan dari ibadah kami ya Allah. Bihaqqi Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan dan kekhilafan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.